Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 yang beranggotakan Andika Rizky Javier NPM 18211248, Dimas Batra Setio Hadi 18211213, Rangga Gofuryadi 18211081. Di sini kami ingin menyampaikan materi mengenai logika hukum dalam filsafat hukum. A. Pengertian filsafat hukum. Secara bahasa, filsafat berasal dari kata philosophia. Philo artinya cinta dan sophia kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Juga teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau juga berarti ilmu yang merintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Pengertian filsafat oleh beberapa ahli, menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan berisikan di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika ekonomi, politik, dan estetika. Secara umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikiran yang rasional, metodis, sistematis, koheren, integral. Sedangkan pengertian hukum menurut beberapa ahli, Plato mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik atau sistematis yang mengikat masyarakat. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku JCT. Simorangkir SH mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika, tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum menurut beberapa ahli, menurut Gustav Radbruch, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Menurutnya ada 3 aspek, yaitu aspek keadilan, aspek tujuan keadilan atau finalitas, dan aspek kepastian hukum atau legalitas. Menurut William Zavenberg, filsafat hukum adalah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran-ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum. Agar dapat memenuhi hukum yang baik, filsafat hukum adalah filsafat yang diterapkan dalam hukum. Menurut M. Sostika, filsafat hukum adalah pengetahuan yang mencari hakikat hukum. Ia ingin mengetahui apa yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan, nilai, dan memberi penjelasan mengenai nilai, postulat, atau dasar-dasar hukum sampai pada dasarnya. Namun belum adanya pengertian pasti pada filsafat hukum itu sendiri, para ahli berbeda pendapat menurut pandangan mereka masing-masing. Oleh karena itu belum adanya kesamaan pendapat tentang apa itu filsafat hukum di antara para ahli. Maka para ahli sepakat bahwa apa yang dipelajari dan digali oleh filsafat hukum adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, seperti hakikat hukum, dasar-dasar kekuatan, mengikat hukum, dan sebagainya. B. Ruang lingkup filsafat hukum. Ruang lingkup filsafat hukum tidak terlepas dari ruang lingkup filsafat itu sendiri, sehingga ruang lingkup filsafat hukum termasuk juga ke dalam hal sebagai berikut. Antologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat hukum dan konsep-konsep fundamental dalam hukum, misalnya tentang hakikat demokrasi, hubungan hukum dengan kekuasaan, dan hubungan hukum dengan moral lainnya. Epistemologi hukum, yaitu ilmu tentang pengetahuan hukum, merefleksikan sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum. Filsafat hukum akan menjawab bagaimana pendapat ilmu tersebut serta ukuran-ukuran apa yang harus digunakan agar suatu hal dapat disebut hukum. Aksiologis hukum, yaitu ilmu yang mempelajari tentang isi dari nilai-nilai yang termuat dalam hukum, misalnya persamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, dan lain-lain. Ideologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tujuan hukum yang menyangkut cita-cita manusia, merefleksikan wawasan manusia dan masyarakat yang melandasi dan melegitimasi kaidah hukum, pranata hukum, sistem hukum, dan bagian-bagian dari sistem hukum. Teologi hukum, yaitu ilmu yang menentukan isi dan tujuan hukum. Keilmuan hukum, yaitu ilmu teori bagi hukum. Logika hukum, yaitu ilmu tentang berpikir benar atau kebenaran berpikir, merefleksikan aturan-aturan berpikir yuridis dan argumentasi yuridis, bangunan logika, serta struktur sistem hukum. C. Manfaat filsafat hukum. Filsafat hukum sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mempelajari hukum. Filsafat hukum digunakan untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan hukum. A. Menurut Van Apeldoorn, tujuan dari hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai. B. Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam pergaulan manusia. C. Jeremy Bentham,
Tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Proses pun, tujuan hukum adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat. Filsafat hukum juga bermanfaat untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang dapat tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya. Dalam hal ini, yang akan kelompok kami bahas adalah salah satu ruang lingkup filsafat hukum, yaitu logika hukum. A. Pengertian logika. Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logik dan logos, yang berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari pikiran, alasan atau uraian. Dengan demikian, logika merupakan pekerjaan akal pikiran manusia dalam bernalar untuk menghasilkan kebenaran atau penyimpulan yang benar. Jadi, logika adalah ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang tepat. Sedangkan menurut Irving M. Copy dalam buku Introduction to Logic, ia mendefinisikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Artinya adalah logika tidak hanya memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan mengenai metode-metode dan prinsip-prinsip berpikir tepat, melainkan juga membuat orang yang bersangkutan mampu berpikir secara tepat. Kemudian mampu membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. B. Kegunaan dan manfaat logika. Setidaknya ada 4 kegunaan dengan belajar logika, yaitu 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir rasional. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Dikatakan bahwa bagi ilmu pengetahuan, logika merupakan suatu keharusan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang tidak didasari pada logika. Ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran ilmiah, sebagaimana dikemukakan oleh bapak logika yaitu Aristoteles, bahwa logika benar-benar merupakan alat bagi ilmu pengetahuan. Begitupun dalam mempelajari hukum, dibutuhkannya suatu logika dan juga penalaran. C. Pengertian logika hukum. Logika hukum merupakan salah satu ruang lingkup yang ada di dalam filsafat hukum. Logika hukum atau legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencarian reason atau tentang hukum, atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Kepastian dalam penalaran tentang hukum maksudnya adalah adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Logika hukum juga dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi, perdagangan, dan lain-lain, maupun kasus pelanggaran hukum seperti pidana, perdata, atau administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Fungsi logika hukum. Pada dasarnya logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran. Sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran itu bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep, diikuti oleh pembuatan pernyataan, kemudian diikuti oleh penalaran. Namun ada beberapa fungsi logika hukum bagi beberapa pihak, seperti yang pertama ada bagi para hakim. Logika hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Kedua, bagi para praktisi hukum,
Logika hukum berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Yang ketiga, bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, logika hukum ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Yang keempat, bagi pelaksana hukum, logika hukum ini berguna untuk mencari suatu pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.